kita pilih tadi, kita simpan Bapak Ibu. Ada 29 Agustus 1 sama 29 Agustus 2 kan. Yang ini open. Kita kliklah file mana yang kita apa. Jadi formatnya kita buat all file biar semua terbaca di Bapak Ibu. Open. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke. Jadi ini ada yang belum tadi Bapak Ibu, ada 127. Ini kan belum ada XYZ-nya kan? Belum, Pak. Baru yang ini kita ke TS. Ini kita klik TS OBS. Klik TS OBS untuk menentukan backside kita. Jadi dari sini Bapak Ibu langsung ketahuan kita berapa kali pindah alat. Jadi kalau di sini berapa kali? 6 kan? Jadi posisi alat 1 dia menembak dari poin 1, direkap dia dari poin 1 sampai 34. Dari posisi alat 2 yang direkap dia titik 35 sampai 48. Posisi alat 3 yang direkap dia dari 49 sampai 69. Dari posisi 4 dia yang direkap dia 70 sampai 82. Dari posisi 5 yaitu 83 sampai 116, dan posisi 6 itu adalah di CP yang terakhir. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Baru ini kan udah 6 kali pindah alat. Kalau posisi alat 2 backside-nya alat 1 dan seterusnya. Kita scroll dia ke kanan. Langkah selanjutnya scroll ke kanan sampai keluar yang gini. Tipe-tipenya Bapak Ibu. SS, FS. Ini kan di daftar menu nomor 1 kan? Alat 1. Padahal yang ini kan utara, yang kosong ini. Jadi tipenya ini kita ubah. Kan di posisi alat 1 utara kita sebagai backside kan? Kita klik backside. Nah, berarti langkah selanjutnya ubah di posisi tiap-tiap alat backside-nya dari SS menjadi BS. Lalu klik apply. Apa? Ubah posisi. Ubah keterangan tiap-tiap backside posisi alat dari SS menjadi BS. Ini kan tadi awalnya SS kan Bapak Ibu? Iya, itu dia untuk itu gimana tuh? Dia langsung otomatis di sebelah kanan ini tipenya. Klik 2 kali. Nah, ini dia ada 6 opsi. Kita mau bikin dia SS, FS, BS, mau jadi bikin AR, PR atau resection. Tapi kan ini kan posisinya kan kita buat jadi backside tadi utara kan? Iya. Jadi kita ubah jadi BS. Oke, yang pertama udah, yang kedua kita klik nomor 2. Nah, yang nomor 2 kan di sini dibuat alat satunya jadi SS kan Bapak Ibu? Salah kan? Berarti harus kita ubah BS. Nah, ini tengok reflektor height-nya 1,5. Tadi posisi alat 1 berapa, Ibu? Disinilah kita bisa ngedit-ngedit dia. 1,5 ya? Nah, berarti kan pas kan? Dia terrekap dia. Jadi dari posisi alat kedua ke posisi alat 1 jarak distance-nya itu ketahuan. Mana? Yang 42,133. Ya. Perbedaan jarak horizontal. Perbedaan jarak vertikalnya dia di 37,3 cm. Berarti dia lebih, kalau minus, lebih tinggi yang kedua. Oh ya, lebih tinggi yang pertama, sorry.
Oh, di alat masih. Yang tadi ini ya? Oh. Oh iya, Pak. Baru oke. Seperti itu juga nomor 3. Nomor 3 kan yang alat 2 jadi backside. Nomor 4 jadi ini backside. Nomor 5 juga gitu. Backside. Nomor 6 juga alat 5 jadi backside. Apply. Oke. Setelah semuanya udah gitu, jadi kalau ada 10 angka poinnya, berarti ada 10 kali yang mau kita ubah SS jadi PS. Jadi jangan ada yang terlewat Bapak Ibu. Karena kembali lagi yang seperti dijelaskan Pak Sinaga kemarin, kalau ada grafik ilmu Cortana, gambar ilmu Cortana, acuannya itu dari utara. Jadi supaya 6 posisi alat ini menyatu, kita kan harus punya data arah yang sama. Jadi kalau satu arahnya utara, ya satu selatan, berarti kan gambarnya kan bisa tabrakan, berantakan dia. Jadi harus kita anggap semua backside-nya sama di posisi 66 ini. Jadi kalau ada salah satu yang di antara 6 ini kita ubah SS jadi PS, berarti ada nanti satu gambar itu satu poin berdiri alat itu yang gambarnya hancur. Baru setelah itu kita ubah, kita kembali lagi ke titik poin, kita masukkanlah Bapak Ibu di keterangan alat 1. Koordinatnya 1000, 1020, ya kan? Ya inilah. Jadi yang seperti ditanya Pak Berto tadi, kalau misalkan ada koordinat buminya, jadi yang di alat itu kita anggap dia koordinat lokal. Jadi sewaktu-waktu yang di tiang bendera itu diambil pakai GPS geodetik, diukur pakai GPS geodetik, kan dapat koordinat bumi kan? Berapa hasilnya, berapa X-nya, berapa Y-nya, berapa Z-nya. Nanti bisa kita masukkan di sini. Jadi dari koordinat lokal berubah jadi koordinat bumi. Jadi kalau mau ngambil titik presisi dari satu titik itu koordinat buminya, kita pakai geodetik minimal. Dan memang itu yang biasa dipakai. Jadi setelah ini kita apply, oke. Jadi kalau utara, ini utara tadi utara. Nah setelah ini kan cuma satu kita punya keterangan alat, kita anggap 1020. Baru kita proses, ini tanda panah Bapak Ibu, proses, baru compute koordinat. Proses yang ini tadi, proses ini compute koordinat, lalu yes. Nah inilah dia, langsung otomatis dia terkalkulasi semua Bapak Ibu. Proses compute koordinat baru oke. Langsung kalau udah seperti ini udah semua terisi. Sebenarnya kayak kemarin itu data kita itu udah kayak ini Bapak Ibu, udah terisi semua. Tapi kemarin aku sama Pak Apa lihat ada satu yang hilang utaranya. Jadi itu yang hal-hal kecil seperti itu nanti yang mungkin bisa kejadian kayak kita Bapak Ibu. Kalau ini kan udah semua terisi kan. Nah, jadi utaranya tadi yang di lantai apa ya Pak? Lantai apa ya? Lantai pintu masuk utama ya, gedung utama. Jadi kalau kita lihat dari posisi tiang bendera ke lantai gedung utama itu, dia lebih tinggi 12,3 cm. Ya kan? Kan ini yang saya klik yang warna biru itu utara. Tadi utara bukan apa ya? Ah ini nih. Ini kan U. U itu utara. Tadi Pak Berto letakkan prismanya di gedung utama itu, lantainya. Jadi lantainya itu lebih tinggi 12 cm dibanding paku kita yang di tiang bendera. Jadi hal yang wajar kan? Berarti air nggak mungkin naik ke lantai itu karena ada perbedaan 12 cm. Baru ini CP. CP ini yang di
Nah ya, dekat tikungan. Kalau dari data ini dia beda 3 mili turun dari paku yang ada. Seperti itu Bapak Ibu. Baru ini saluran kan 19,3, berarti lebih kurang dari posisi alat kita itu kedalaman ke bawah itu salurannya semua dalam kedalaman 60 cm sampai ya 60 cm, rata-rata 60 cm, ada juga yang 40 cm. Nah ini 19,1, 19,3, 19,1 lagi 1. Jadi rata-rata saluran itu dari turun dia semua Bapak Ibu. Kan kalau kita lihat salurannya kan ada yang 20, di atas 20 kan? 19 semua di Bapak Ibu. Nah, seperti ini kan kita ambil lantai dia kan. Lantai kan 20,11, ini 20,136. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita lihat secara lihat datanya ini, berarti lantai itu pas di atas jalan. Kalau ini jalan kan 20,104. Lantainya berapa? Ini hampir sama 20,136. Nah ini jalannya 20,162, berarti hampir sama ketinggian jalan sama lantai. Berarti udah lengkap. Setelah buat keterangan tanda panah, setelah kode northing, easting, elevasi sama penomorannya keluar, lalu kita klik file. Oh ya, kode northing, easting, zenith, kode, baru penomoran. Setelah keluar semua, berarti kan data kita berhasil. Lalu kita simpan, buat lagi tanda panah, file, save as. Kita masukkan ke mana Bapak Ibu? Baru kan itu kan data kita yang pertama sudah selesai. Baru kita minimize, kita lanjut ke data kita yang selanjutnya yang mau kita gabungkan. File, tadi kayak mana? File, open file, habis 2. Jadi yang kita bisa input ke top counting itu yang itu Bapak Ibu, yang ada tulisan TL. Kalau yang ini kita masukkan nggak bisa formatnya. Yang ini DWG, yang ini DWG. Ini contoh yang salah kemarin. Jadi ini contoh yang salah ini yang kita kerjain kemarin lah. Dia ada satu utaranya yang hilang. Jadi besok kalau kita waktu kosong, jadi kita mau bandingkan dulu alat yang itu di mana titik salahnya. Jadi kan orang Bapak Ibu nanti kan terbiasa sama seri yang berbeda. Yang kita pilih 29 Agustus 2. Ini ya. Nah ini dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini data yang 29 Agustus yang kedua sama yang pertama kan. Nah, jadi yang dari kira-kira sketsa yang menjelaskan ini Bapak Ibu, yang kita pakai dari data 29 Agustus yang pertama ini yang mana? Apa? Iya betul, alat 1 ya. Berarti kita simpan dulu kan? Berarti yang 1000-1020 ini, ini ya, yang warna biru kanan kan 1000-1020 kan, alat 1. Yang 1000-1020 ini kemana kita masukkan ke data kita yang kedua ini? CPB atau CPS? Iya betul. Nanti kita masukkan di sini, Bapak Ibu, 1000-1020. Oke. Baru yang satu lagi yang mana Bapak Ibu? CP yang terakhir. Iya betul.
CP yang terakhir di data kita yang pertama ini, yang gambar apa data yang 29 ini, nama CP-nya yang terakhir kan, itu yang ditembak terakhir kan. Iya. Nah ini kan ada beberapa nih CP, sebenarnya bingung kita di mana posisinya ini kan. Makanya itu pentingnya kita buat nama yang khusus, yang gampang diingat. Nah ini kan CP, banyak CP kan, ada CP. Nah ini CP lagi, kan yang kita pilih CP yang terakhir kan, yang posisi itu yang CPS. Berarti kita masukkan yang ini Bapak Ibu, 1059, 1240, 20,215. Kita masukkan ke CPS 1059,097, 1240,819. Baru ini 20,215. Kita apply seperti biasa, apply atau langsung klik OK. Jadi ada dua referensi kita Bapak Ibu itu yang berisi poin nomor 3 sama nomor 4. Udah? Baru apa lagi yang mau kita ubah? Sebenarnya bisa 3. Sebenarnya kan alat satu ini kan ditembak juga tadi itu kan. Ini kan paku juga yang sebenarnya alat satu ini. Tapi yang seperti bilang tadi itu minimal 2. Bisa nih kita sebenarnya dari sini alat satunya. Berarti itu yang ini. Yang CP yang ini kan CP yang kita ambil tadi, CP pertama atau CP kedua dari yang bendera apa? CP pertama bukan yang dekat tikungan ya? Iya. Depan gedung. Berarti CP yang kedua kan? Berarti sebenarnya posisi alat satu di data yang kedua yang ini Bapak Ibu. Ini 996, 1227, 20,399. Tapi kan ngapain kita ngisi 3? Jadi kalau minimal 2 udah ngikat dia. Baru ini kan udah bisa kita minimize, kita simpan. Baru kita fokus ke yang data kedua. Ini apa yang mau kita ubah lagi Bapak Ibu? Iya, OBS-nya. Nah, jadi posisi data yang kedua ada berapa mendirikan alat? 1. Iya, cuma 1 kan? Baru kita yang mau kita ubah. Nah, inilah rekap-rekapannya nih. Tinggi prisma yang kita pakai 1,6, ada yang 2. Ini perbedaan sudut horizontal, ini perbedaan sudut SD. SD itu apa? Slope distance, jarak miring. Nah, ini kan 227 meter. Dia terekap semua dia ini Bapak Ibu. Jadi kalau perbedaan kita kalau pakai theodolit sama waterfast kan kita harus ngolah data di Excel dulu, kita perbaiki kan. Baru kita masukkan ke top link data Excelnya. Jadi ada 1 atau 2 langkah yang lebih lama kalau kita buat pakai theodolit sama waterfast. Yang kita ubah yang mana Bapak Ibu? Iya, yang type yang di backside kita kan. SS jadi. Setelah ini kan sudah selesai, kita kembali ke poin, baru kita proses, baru compute koordinat. Nah ini dia, langsung keluar ya Bapak Ibu. Jadi ini semua berarti data kita itu udah berhasil lah. Setelah ini kan udah keluar semua, langsung kita file save as, dimana kita mau menyimpan data kita Bapak Ibu. Oke, setelah ini selesai semua, kita lanjut ke Civil 3D. Jadi kira-kira itulah Bapak Ibu ngolah data di top link. Mungkin Pak apa nanti bisa dicek juga di AutoCAD Pak. Dan titik-titik saluran. Kalau nggak ada keterangannya S, kan kita nggak tahu nanti menghubungkan titik itu yang mana-mana aja. Karena kan kalau biasanya kalau saluran warnanya warna biru, jalan warna hitam, baru lantai. Jadi nanti kalau di gambar itu kita harus memisahkan data-data yang apa. Jadi kalau biasanya batas-batas warna kuning gitu.
baru mau kita lanjut. Ini aku ceritakan sedikit nanti mungkin Bapak Ibu di AutoCAD ini Civil 3D Bapak Ibu. Poin selanjutnya cara mengolah data di Civil 3D. Nanti kalau aku dapat AutoCAD-nya yang versi yang bisa kita install semua nanti